warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastia Monika Sari dengan NPM 19 14 15 10 24 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PPT saya, mata kuliah klimatologi yang diambil dari jurnal Pengaruh Tipe Tutupan Lahan Terhadap Iklim Mikro di Kota Bitung. Jurnal ini ditulis oleh Yori dan kawan-kawan. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama, lokasi penelitian, yang kedua, dampak perubahan iklim, yang ketiga, iklim mikro pada lahan terbuka, selanjutnya, pengaruh tipe tutupan lahan terhadap iklim mikro, dan yang terakhir, indeks kenyamanan. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Yang pertama yaitu tentang iklim. Menurut Rewatra Hort pada tahun 1995, iklim merupakan komposit dari keadaan cuaca hari ke hari dalam elemen-elemen atmosfer di dalam suatu kawasan tertentu dalam jangka waktu. Yang kedua yaitu perubahan iklim. Jadi iklim mempengaruhi perubahan pada lahan. Perubahan iklim didefinisikan sebagai perubahan secara langsung dan tidak langsung oleh aktivitas manusia yang merubah komposisi atmosfer yang memperbesar keragaman iklim pada periode cukup panjang. Yang ketiga yaitu dampak perubahan iklim. Iklim berpengaruh pada perubahan ekosistem. Dan yang terakhir, ruang terbuka hijau. Menurunnya jumlah ruang terbuka pada Kota Bitung. Tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu untuk menganalisis pengaruh tipe tutupan lahan terhadap iklim mikro. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh iklim mikro pada pohon dan lahan terbuka terhadap kenyamanan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Data yang digunakan berupa data primer atau data langsung diambil oleh peneliti, dan data sekunder, data yang diambil dari sumber-sumber. Alat yang digunakan yaitu yang pertama, termohidrometer untuk mengukur suhu dan kelembapan. Selanjutnya, solar power meter mengukur radiasi matahari. Selanjutnya, kamera digital pengambil gambar sampel, dan GPS penitipan sampel. Selanjutnya ada data citra Kota Bitung untuk menghasilkan peta. Selanjutnya peta Kota Bitung atau RT/RW. Referensi. Yang terakhir bahan pustaka untuk studi literatur menghasilkan rekomendasi. Selanjutnya itu disajikan peta penelitian pada Kota Bitung. Luas Kota Bitung sekitar 33.279,10 hektar. Setelah data iklim mikro ditabulasi dan dibuat grafik, lalu dianalisis dan terdapat dua teknik, yaitu yang pertama uji T dan yang kedua uji V. Pada uji T, perbedaan suhu udara, kelembapan udara, dan radiasi matahari diambil pada pukul 7.30 sampai 13.30 secara nyata dengan taraf 0,05 terhadap pohon dan lahan. Dan pada uji V, perbedaan suhu udara, kelembapan udara, dan radiasi matahari di berbagai tutupan lahan dengan taraf nyata 0,05. Teknik selanjutnya yaitu analisis kenyamanan, yang didapatkan rumus THI sama dengan 0,8T ditambah RH dikali T dibagi 500 dengan keterangan THI itu temperature humidity index, T yaitu suhu udara atau C, RH yaitu kelembapan nisbi udara atau persen, dan indeks kenyamanan di suatu lokasi dikategorikan berikut menurut Lowry 1986. THI yaitu sama dengan 21 sampai 27 dikategorikan sebagai nyaman, THI lebih dari 27 dikategorikan tidak nyaman. Selanjutnya yaitu dampak perubahan iklim. Yang pertama, siklus karbon dan perubahan pada ekosistem. Yang kedua, perubahan komponen pada siklus air. Menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007, perbandingan luas RTH dengan
ruang terbuka adalah 30% banding 70%. Sedangkan RTH ini berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem kota, baik sistem hidrologi, klimatologi, keanekaragaman hayati, maupun sistem ekologi. Selanjutnya yaitu tentang penutupan lahan. Proporsi luas RTH berimplikasi pada keadaan kualitas lingkungan seperti yang pertama yaitu banjir pada musim hujan, yang kedua fenomena heart island pada musim kemarau atau peningkatan penyamaran kota. Oke, selanjutnya yaitu iklim mikro kawasan ruang terbuka hijau. Faktor yang mempengaruhi yaitu kemampuan evapotranspirasi lebih baik karena tajuk pepohonan rapat sehingga kandungan uap lebih banyak. Selisih kelembapan udara pohon dan lahan terbuka yaitu sekitar 4,9%, 14,3%, dan 1,1%. Selanjutnya yaitu pada iklim mikro kawasan CBD, perumahan, dan industri. Pada pukul 12.30 sampai 13.00 selisih antara kelembapan udara pohon dengan lahan terbuka adalah sekitar 0,9%. Hal ini karena suhu berbanding terbalik dengan kelembapan udara. Semakin rendah suhu, semakin tinggi pula kelembapan udaranya. Berikutnya yaitu hasil didapatkan, yaitu berupa tabel. Yang pertama pada kawasan taman kota, struktur vegetasi pohon, suhu udaranya yaitu 31,7 derajat Celcius. RH-nya yaitu 65,8% dan THI yaitu 29,5, dikategorikan tidak nyaman. Dan pada struktur vegetasi lahan terbuka, suhu udara yaitu 36,2, RH yaitu 51,0 dan THI 32,7, dikategorikan tidak nyaman. Pada kawasan kedua yaitu perumahan, vegetasinya berupa pohon, yaitu suhunya 32,1, RH-nya 65,3, THI yaitu 29,9, kategori tidak nyaman. Yang kedua yaitu lahan terbuka, suhu udara yaitu 36,5, RH-nya yaitu 63,2 dan THI yaitu 33,0, kategori tidak nyaman. Yang ketiga yaitu kawasan CBD, struktur vegetasi pohon, suhunya yaitu 33,2, RH-nya 63,2, THI-nya yaitu 30,8, kategori tidak nyaman. Dan yang kedua struktur vegetasi lahan terbuka, suhu udara yaitu 37,1, RH yaitu 42,8%, THI yaitu 32,9, kategori tidak nyaman. Yang terakhir yaitu kawasan industri, struktur vegetasinya berupa pohon, yaitu suhunya 33,8, RH 62,6, THI 31,2, kategori tidak nyaman. Struktur vegetasi yang kedua yaitu lahan terbuka, suhu udaranya yaitu 37,4, RH-nya 36,7, THI 1 yaitu 32,6, kategori tidak nyaman. Kawasan taman kota memiliki THI paling rendah sekitar 39,5 sampai 32,7 karena pada taman kota masih didominasi vegetasi. Upaya pada pengaruh iklim mikro ini yaitu merencanakan struktur vegetasi yang sesuai dan efektif dalam ameliorasi iklim pada selanjutnya. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian membuktikan hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan nilai rata-rata suhu dan kelembapan udara pada pohon, lahan terbuka, struktur vegetasi yang lebih efektif mereduksi suhu udara. Yang kedua yaitu nilai THI. Semua tutupan lahan taman kota, CBD, perumahan, dan industri tidak nyaman karena rata-rata berada pada nilai lebih dari 27. Yang terakhir yaitu upaya memperbaiki kualitas iklim mikro adalah dengan menyediakan taman lingkungan yang baik dengan penanaman vegetasi pepohonan.
penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.